చంపుకుంటున్నావు కదయ్యా. నీ ప్రాణం కాపాడడం కోసం వాళ్ళమ్మ ప్రాణం తీసుకుంది. మిమ్మల్ని ప్రేమించిన వాళ్ళని పొట్టన పెట్టుకుంటున్నారు. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Tentunya SLMT TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV hadir dengan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Gangotri. Ini dia para pemeran ataupun pemain di dalam film ini. Gangotri adalah peran utama yang merupakan putri dari Nelakandam Naidu. Simhadri adalah pria yang dicintai oleh Gangotri, merupakan putra dari Narasimha. Nelakandam Naidu adalah ayah Gangotri yang paling kaya di desanya. Narasimha adalah tangan kanan Nelakantam yang sangat setia. Susila adalah istri Narasimha dan Tusila adalah istri Nelakandam Naidu. Durga adalah kakak perempuan Nelakantam Naidu dan Anjanaya Sasi adalah pemilik restoran di daerah Sungai Gangotri. Itulah para pemeran ataupun pemain di dalam film ini. Baiklah sahabat, langsung saja kita masuk ke alur cerita selengkapnya. Seorang wanita mengerang kesakitan ketika bayi dalam perutnya akan segera lahir. Paraji yang ada di sebelahnya sudah bersiap membantu untuk keselamatan Tusila, istri dari Nelakantam Naidu yang sangat kaya raya. Namun saat seperti itu, suami dan semua anak buahnya tengah berkelahi dengan beberapa anak buah dari musuhnya. Hingga mereka saling menyakiti dan Narasimha yang berhasil menangkap otak dari penyerangan itu menyerahkan kepada Nelakantam Naidu untuk dihabisi. Namun Paraji yang menolong kelahiran istrinya berlari mendekat dan mencegah Nelakantam saat ingin menghabisinya. Ia menjerit dan mengatakan kalau istrinya sudah berhasil melahirkan putri yang sangat cantik. Mendengar kabar itu, Nelakantam langsung menghentikan aksinya dan memaafkan musuhnya serta membiarkan musuhnya pergi dari tempat itu. Semua warga sangat menyambut kehadiran putri pertama orang terkaya di desa itu. Mereka semua berbondong-bondong datang ke kediamannya untuk mengucapkan selamat, serta memberikan doa terbaik ketika upacara pemberian nama akan berlangsung. Pendeta yang hadir meramalkan masa depan Putri Tusila dan mengatakan kalau kekayaan akan selalu menyertainya dan Nelakantam akan mendapatkan panjang umur. Namun kesialannya ada pada air. Tetapi kapan waktunya tidak diketahui. Mendengar hal itu, Nelakantam pun merasa sangat sedih, sekaligus marah kepada pendeta yang telah memberikan ramalan tersebut. Namun mereka mencoba menenangkannya dan mengatakan kesialan itu bisa dibuang dengan memandikannya di setiap ulang tahunnya di Sungai Ganggoria di dekat Himalaya. Dan mereka harus menjalankan ritual itu selama 15 tahun, hingga kesialan dan bahaya itu akan hilang dari putrinya. Mendengar hal itu, Nelakantam merasa sedikit lega, hingga diberi saran memberi nama Gangotri seperti nama sungai yang akan selalu membersihkannya setiap tahun. Tumbuh kembang Gangotri pun sangat baik dan selalu dimanjakan oleh semua keluarganya. Apalagi ayahnya Nelakandam Naidu yang selalu berusaha berbuat yang terbaik untuk putri kesayangannya. Bahkan saat Gangotri menangis tanpa sebab dan hanya berhenti ketika mendengar suara seruling yang dimainkan oleh Simhadri, yang merupakan putra dari Narasimha, sehingga Nelakantam meminta Simhadri untuk selalu menjadi teman putrinya Gangotri. Mereka pun tumbuh bersama, hingga menginjak masa remaja dan bersekolah bersama-sama. Namun Simhadri merupakan murid yang sangat cerdas, dan selalu mendapatkan nilai terbaik di kelasnya.
Berbeda dengan Gangorti yang jarang mendapatkan nilai baik terutama pelajaran bahasa Hindi. Hingga ia selalu mendapatkan hukuman dari guru yang mengajarnya. Namun Simhadri selalu melindunginya dan mewakili hukuman Gangotri menjadi hukuman baginya. Apa yang dilakukan Simhadri sama seperti Narasimha yang selalu melindungi Nelakandam sebagai atasannya. Bahkan ia menjadi pelindung baginya, kapanpun dan dimanapun. Namun berbeda dengan Susela yang berkeinginan dan selalu berdoa kepada dewa agar Simhadri mempunyai masa depan sendiri dan tidak selalu melindungi keluarga Nelakandam agar bisa membuat bangga keluarganya sendiri dan juga negara. Simhadri mengejar Gangotri yang berlari mengejar anjingnya. Namun tanpa sengaja ia tercebur ke sebuah penampungan air hingga Gangotri sangat ketakutan dan panik. Begitupun Simhadri yang langsung terjun mencoba menolong Gangotri. Nelakandam yang mengetahui putrinya tercebur di penampungan air segera meminta supirnya mempercepat mobil yang tengah ia kendarai. Namun Simhadri sudah berhasil menolongnya dan langsung membawanya ke darat agar ia selamat hingga akhirnya Gangotri berhasil selamat. Membuat Nelakandam menjadi sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada Simhadri. Karena ia teringat ramalan dari pendeta yang pernah diutarakan untuk putrinya yang akan terkena kesialan ketika berada di air. Narasimha sangat senang ketika putranya mampu melindungi Gangotri. Tapi lagi-lagi Susila menolak dan ingin mereka terlepas dari Nelakandam agar mereka bisa hidup mandiri. Namun Narasimha mencoba membujuk Susila untuk mengenang semua jasa yang telah diberikan oleh Nelakandam kepada kehidupan mereka di awal pernikahan. Susila hanya terdiam dan memberikan kalung yang mempunyai bandu lonceng, serta apabila ia ingin menghabisi orang lain, ia akan ingat dengan keluarganya. Hari itu adalah hari ulang tahun kakak perempuan Nelakandam, dan membuat Nelakandam ingin cepat kembali ke rumah untuk makan bersama. Ia meminta Narasimha untuk mengurus semua urusan yang hari ini akan mereka selesaikan. Narasimha mengiyakan keinginan Nelakandam, namun seseorang malah melaporkan hal itu kepada Nahas Bapindu yang merupakan musuh besar Nelakandam yang sangat mendendam kepadanya. Namun Narasimha yang mendengar hal itu merasa terkejut dan langsung melumpuhkannya. Dengan cepat Narasimha menelpon Susila yang tengah melatih anak-anak desa untuk menari. Ia menceritakan semua yang ia ketahui dan meminta Susila menyelamatkan Nelakandam. Susila pun mengiyakan keinginan suaminya dan langsung berlari mengejutkan Simhadri dan anak-anak lain. Mereka pun mengejar Susila yang berlari cepat. Sementara anak buah Bapindu pun telah menanam bom di jalan yang akan dilewati oleh Nelakandam. Namun, Nelakandam tidak menyadari kalau Susila ingin menolongnya. Hingga Susila dihabisi oleh anak buah Bapindu dan tubuhnya yang terjatuh tepat menyentuh bom yang tertanam menyebabkan tubuhnya hancur berkeping-keping. Simhadri sangat terpukul dengan kematian ibunya yang begitu tragis, hingga air mata tidak berhenti mengalir dari pipinya. Gangotri mencoba menghiburnya, namun Durga menariknya dan memaksanya kembali ke kediaman mereka. Begitupun dengan Narasimha yang juga merasakan kehilangan istrinya. Nelakandam mencoba menghibur Narasimha dan putra mereka untuk sabar dan mengucapkan terima kasih karena sangat setia kepada dirinya. Sejak Gangotri beranjak dewasa, Durga tidak lagi mengizinkannya keluar rumah. Apalagi bertemu dengan Simhadri. Namun Gangotri diam-diam menghubungi Simhadri dan memintanya datang. Simhadri pun menemui secara sembunyi-sembunyi. Di sana Gangotri menceritakan kalau ia sangat sedih tidak bisa bertemu dengan Simhadri dan juga teman-temannya. Oh Panji.
Gangotri juga memberikan bajunya kepada Simhadri, namun pertemuan mereka tertangkap oleh anak buah Nelakandam. Dan hal itu diketahui oleh Durga. Ia yang tidak mengetahui apapun segera memfitnah Simhadri dan mengatakan bahwa Simhadri akan menculik Gangotri. Hal itu membuat Nelakandam menjadi marah dan mengerahkan anak buahnya untuk menghabisi Simhadri. Mengetahui putranya dalam bahaya, ia langsung berlari dan mencoba menyelamatkannya. Namun saat Narasimha datang, ia langsung ditendang Nelakandam dan membuat Simhadri merasa kecewa. Narasimha membawa putranya kembali ke rumah. Sampai di rumah, Simhadri langsung mengatakan kekecewaannya kepada ayahnya. Karena kebaikan selama ini kepada Nelakandam sama sekali tidak dipedulikan, bahkan ia malah mengecewakannya. Bupati yang mengetahui perpecahan antara Narasimha dan Nelakandam mulai merencanakan sesuatu. Sementara Tusila mencoba membujuk suaminya untuk meminta maaf kepada Narasimha karena telah terbawa emosi. Nelakandam pun menurutinya dan memerintahkan anak buahnya untuk memanggil Narasimha. Simhadri meninggalkan ayahnya seorang diri di rumah, tidak mengetahui Bapandi datang menemui ayahnya dengan membawa uang yang sangat banyak dan mengajaknya bergabung bersama mereka. Namun Narasimha menolak dan memilih setia kepada Nelakandam. Dan saat mereka tengah berbicara, anak buah Nelakandam datang dan melihat kehadiran Bapandi membuat mereka salah paham. Dan langsung melaporkan kepada Nelakandam, membuatnya kembali murka dan meminta semua anak buahnya untuk menghabisi Narasimha. Tak berapa lama, ledakan besar terjadi dan menghancurkan rumah Narasimha, membuat Narasimha tewas di dalamnya. Simhadri yang baru saja tiba langsung menjerit menangis sedih karena melihat rumahnya yang hancur berkeping-keping. Simhadri berjalan di antara puing-puing rumahnya yang runtuh dan menemukan bandul kalung milik ayahnya, lalu menggunakannya di tangannya sebagai bandul gelang miliknya. Kemudian ia mendatangi rumah Nelakandam dan mengutarakan kekecewaannya. Bahkan ia mengatakan kalau ia mencintai Gangotri dan berjanji 365 hari lagi ia akan menjemputnya untuk menikahinya. Mendengar hal itu membuat Nelakandam marah dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang dan menghabisi Simhadri. Melihat dirinya dalam bahaya, ia terus berlari menghindari kejaran mereka. Hingga ia merasa terdesak dan memilih untuk terjun sampai ia jatuh ke atas kereta. Mengetahui anak buahnya gagal, Nelakandam meminta mereka terus berlari, mencari dan menyebarkan ke semua media agar bisa menemukan Simhadri. Gangotri selalu mendoakan keselamatan Simhadri, pria yang sangat ia cintai, dan saat mengetahui ayahnya ingin menghabisinya, ia tidak lagi ceria bahkan tidak sama sekali makan di rumahnya. Sementara Simhadri yang selamat tiba di daerah Sungai Gangotri dan berharap bisa bertemu kembali dengan Gangotri. Di sana ia diterima sebagai salah satu karyawan di salah satu rumah makan milik Anjenaya Sasi yang merasa kasihan melihat Simhadri seorang diri. Gangotri yang mogok makan dan tersenyum membuat ayahnya mencoba membujuknya. Tapi ia tidak dapat mengontrol emosinya hingga marah dan menyentak putrinya itu. Anjenaya Sasi menemukan selebaran yang mencari Simhadri, namun di sana ia diberitakan telah mencuri dan melarikan diri. Anjenaya pun langsung menampar Simhadri dan memberikan selebaran itu. Simhadri mencoba menjelaskan dan menceritakan semua yang telah ia alami. Hingga Simhadri meminta bantuannya untuk menolongnya. Anjenaya pun menyetujuinya.
Anjanaya yang telah tiba di kota Gangotri tanpa sengaja bertemu dengan Tusila dan menceritakan semua yang terjadi kepada Simhadri. Tusila pun mengizinkan Anjanaya untuk bertemu dengan putrinya. Anjanaya yang berhasil juga menemui Gangotri langsung memberikan baju yang dititipkan Simhadri kepadanya dan menceritakan semuanya kalau Simhadri akan menemuinya di sungai Gangotri. Mendapatkan kabar itu membuat Gangotri merasakan semangat lagi dan mulai menyusun rencana untuk bertemu dengan Simhadri. Simhadri yang begitu bahagia mendapatkan kabar kalau Gangotri akan datang menemuinya. Telah menyiapkan pakaian dan perhiasan untuk Gangotri yang akan digunakan ketika mereka bertemu. Karena ia ingin langsung menikahi Gangotri. గంగోత్రి పుట్టినరోజున స్నానానికి ఇక్కడికి వస్తుంది కదా ఇదొక్కటి చాలు బాబాయ్ ఆ ఇంద్రుడి ఆశీర్వాదం కూడా జీవితాంతం ఉంటుంది. Hari itu pun tiba. Gangotri dan keluarganya pun bersiap menuju sungai Gangotri. Saat tiba di sana, Gangotri sangat bahagia ketika bertemu dengan Simhadri, walaupun secara sembunyi-sembunyi. Gangotri pun melakukan ritualnya dan setelah selesai Simhadri mencoba membuat sibuk dan membawa Gangotri ketika mereka lengah. Mengetahui Gangotri di bawah, semua anak buah Nelakandam langsung mengejarnya. Dan ketika berhasil menangkapnya, Nelakandam tak ragu menusukkan pedang ke arah Simhadri hingga ia pingsan. Durga malah menambahkan dengan menekan luka Simhadri dengan tongkatnya, hingga lukanya pun menganga. Gangotri berlari dan menyeburkan dirinya ke dalam sungai, karena mengira Simhadri tidak dapat diselamatkan. Mereka panik dan langsung menolong Gangotri. Tusila menyalahkan suaminya yang begitu kejam memperlakukan Simhadri, yang begitu baik kepada putri mereka. Nelakandam pun menyesal dan menangis ketika putrinya sudah ditemukan, tapi Gangotri telah meninggal dunia. Membuat mereka semua menjadi bersedih. Anjanaya terus memanggil-manggil nama Simhadri hingga keajaiban datang dan menghidupkan kembali Simhadri. Mereka memberikan seruling untuk bisa dimainkan oleh Simhadri agar dapat menyelamatkan Gangotri. Dengan tenaga yang tersisa, Simhadri memainkan serulingnya hingga bisa membuat Gangotri sadar dan memuntahkan air yang tertelan. Gangotri berlari memeluk Simhadri yang juga diberikan keajaiban untuk kembali hidup. Sehingga membuat semua keluarganya bahagia dan memberikan restu kepada hubungan mereka. Akhirnya cinta mereka pun dapat bersatu setelah mendapatkan restu dari kedua orang tua mereka dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Gangotri. Sebagai orang tua sudah selayaknya untuk melindungi anak-anaknya sahabat. Namun demikian bukan berarti rasa sayang terhadap anak menjadi membuat seseorang untuk berbuat semaunya. Perbuatan saling serang dan dendam tentu bukanlah hal yang patut untuk dilakukan ya. Komunikasi dan kepala dingin adalah kunci untuk bisa menyelesaikan masalah. Semoga kita semua mampu untuk menahan amarah ya sahabat, karena balasan bagi yang mampu menahan amarah adalah surga, ya kan? Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir, dan ingat untuk selalu dukung Excellent TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.